Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam podcast Dinas Perpustakaan dan Karsipan Bersuara, bercerita seputar aksara dan karsa. Kita mau bahas soal dunia perkontenan. Iya. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang saya pikir kalau dalam dunia konten jauh sebelum orang-orang mengenal FB Pro, kayaknya beliau sudah main-main konten ya. Kita datangkan langsung narasumbernya, ada Askar Al-Qadri. Oke. Dan beliau ini merupakan seorang konten kreator. Banyaklah sebenarnya ini perannya beliau. Suka juga bikin film pendek, beberapa videonya juga sudah memenangkan penghargaan baik itu skala kabupaten dan provinsi, dan banyak sekali prestasinya yang sepertinya kalau saya sebutkan kita bisa-bisa 2 minggu tidak pulang ini di sini ya. Beliau adalah seorang konten kreator dan kita akan membahas itu. Apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu sama Askar ya. Sebenarnya saya itu sudah lihat Askar jauh sebelum duduk bersama di sini tuh mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu. Masih gondrong sekali kayaknya rambutnya dulu. Masih. Gondrong sekitar sampai sini kayaknya. Pokoknya panjang rambutnya. Panjang. Dan itu bikin konten-konten ini hiburan pada waktu itu kalau saya tidak salah saya nonton. Nah, mungkin kita bisa mulai percakapan kita Askar dari Boleh. Sebenarnya apa yang membuat Askar pertama kali bikin kayaknya bikin konten deh. Kasus apa? Pokoknya kalau dulu kita peluang dulu dilihat, kita punya peluang, kemudian kita punya skillnya, kita punya alatnya, meskipun alatnya dulu sederhana. Kita cuma pakai handphone dan alat editnya itu juga kayak softwarenya itu cuma yang di handphone juga. Langsung direkam di HP, diedit di HP. Itu dia. Dari situ kita lihat perkembangan, kayaknya bagus ini bagus gini, kita konsep sendiri, bikin konten-konten sendiri dan segala macam, dan teman-teman yang sekitar juga itu mendukung. Akhirnya jalan saja. Seiring waktu berkembang, beberapa ada yang maksudnya dibilang tanda kutip viral tuh, terkenal ya, akhirnya itu yang keluar. Tapi itu dulu. Sebelum hijrah. Tapi itu dulu. Tapi pada awalnya ya itu kita lihat peluang, kita bisa kayaknya nih main gini. Main. Kira-kira di tahun berapa itu sekarang? Mulai. Awal 2000 berapa? 2000 sebelum Covid. Sebelum Covid 2019 lah. 2019 awal 2019 itu dia. Berarti memang sudah ketemu sama satu komunitas, atau memang di awal kerja sendiri semua dulu, atau memang ada lingkungan komunitas yang saling mendukung atau bagaimana? Teman nongkrong yang juga punya visi yang sama, punya ide yang sama, ada beberapa cerita yang sama, terus kita rewet ulang, tulis ulang, kemudian adegan. Jadi memang ada konsepnya, ada kayak naskahnya, skripnya. Harus selalu ada. Karena kenapa itu kayak buat kita jadi terstruktur ceritanya. Jadi kita buat plan, umpamanya cerita 1, cerita 2, cerita 3. Jadi umpamanya kita dalam 1 minggu kita mau shoot ini, sudah ada cerita masing-masing. Dari satu orang, apa ceritamu? Kemudian kita cari apa ini setupnya. Setup itu kayak apa jalan ceritanya. Kemudian kan rata-rata kemarin kita buat video ini yang sifatnya komedi. Jadi kita punya setup, punya jalan cerita, kemudian punchline-nya apa. Itu yang kita pikir, itu setup punchline. Nah, ada cerita dari teman, kita kumpulkan, ada cerita dari teman, kita kumpul. Jadi 1 minggu itu sudah ada listnya masing-masing. Jadi hari ini kita syuting ini ya, hari ini kita syuting ini ya. Jadi sudah ada terstruktur. Agak sudah semi sutradara dan segala macamnya. Agak dari situlah kita belajar banyak. Itu mungkin juga tidak lepas barangkali kalau saya mau bilang, karena Askar berlatar belakang seorang stand up ya. Atau lebih dulu kontennya baru stand up-nya, atau stand up yang mempengaruhi kontennya Askar? Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung stand up ya. Awalnya stand up, betul sekali. 2000 masih SMA. Masih SMA 2013. Sudah lama berkarir berarti. Sudah kita menjajal kafe-kafe. Sudah kita dibilang open mic itu waktu.
uji materi dan segala macam, sampai sebenarnya dari stand up, kalau mau bisa jujur dari stand up lah membuka peluang sehingga bisa dibilang menulis, sehingga bisa dibilang bagaimana itu dunia melucu-lucu dan segala macam dari stand up awalnya 2013 awal 2013 kelas 3 SMA masih ingat itu sudah menjajal bagaimana caranya tampil di depan umum dengan bukan tampil yang kayak bicara yang biasa, tapi harus ada tawa yang harus kita ciptakan. Itu tantangannya, apalagi masyarakat kita ya, maksudnya tidak terlalu ngeh dengan hal seperti itu. Karena saya pernah datang ke satu stand up, itu banyak sekali penonton yang lucu. Maksudnya mental seorang stand up itu kalau dikasih gitu, kalau tidak kuat bisa besok sudah tidak stand up kan. Kayak kau aku tandai break lagi besok nanti kayak gitu. Jadi memang ada awal mulanya memang stand up. Dari situ ada sedikit vakum, tapi ada cerita yang kita sudah tabung. Iya. Nah, dari cerita tulisan-tulisan untuk tampil di stand up itu kita ubah untuk menjadi bagaimana caranya di audiovisualkan. Nah, makanya lahirlah beberapa konten video hasil dari tulisan materi stand up. Itu dia. Itu awalnya ya. Lalu kenapa kemudian kalau kita singkat cerita ya. Kemudian yang kalau terakhir kalau teman-teman kunjungi Instagramnya Askar itu sudah agak sebagai pengikutnya Askar Lato itu sudah ada perbedaan signifikan antara konten-konten yang dibuat sama yang ditampilkan sekarang di media sosialnya. Kira-kira itu hal yang paling mempengaruhi apa yang membuat ada turning point seperti itu? Tidak tahu jawaban seperti apa, tapi yang jelasnya ini harus memulai dari mana itu, Di? Jujur saya sekarang ini lebih ke bagaimana menumbuhkan kembali namanya dunia baca. Tapi di lain sisi tetap berkonten, tetap kita menulis. Ada tabungan-tabungan materi yang sudah kita tulis. Makanya setiap hari itu saya ada satu visi namanya one day one joke. Iya. Satu hari satu joke. Pokoknya satu hari satu joke. Satu hari satu joke kita tulis di dalam setlist HP. Pokoknya hari itu jokesnya ini, hari itu jokesnya ini. Dan itu berlangsung sampai hari sampai sekarang. Dan itu akan menjadi sebuah pengingat ketika kita mau buat sebuah cerita, umpamanya ada kayak project dan segala macamnya, itu bisa ingatan itu bisa dipanggil ulang dengan melihat catatan tadi. Oh ini maunya ini. Oh ini dulu saya buat jokes ini hari tahun 2022 jokes ini apa ini? Maksudnya ini apa ini? Jadi kita punya jokesnya, terus kita sedikit berikan kayak aksir-aksiran kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menyentuh di sana sehingga itu menjadi pemanggil nanti di saat sekarang. Nah, kenapa tiba-tiba turning point berubah menjadi literasi ya? Salah satu kunci utamanya adalah saya harus mau bilang bahwa melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ini filosofis sekali ya. Agak tarikannya filosofis sekali nih. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu diaku dunia, bahwa beberapa buku juga diaku dunia, ilmuwan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu punya pengaruh yang besar di kancah dunia ini. Dan salah satu kenapa turning point-nya itu tapi tidak mendasar, tetap ikut konten, tapi hanya merubah satu habitnya saja, bahwa kita harus melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad, yaitu Iqra, baca. Iqra itu bukan dari ilmuwan loh, bukan dari peneliti, bukan dari siapa-siapa, bukan dari ibu bapak, tapi langsung dari Nabi Muhammad. Iqra itu. Nah, sebenarnya saya ada pertanyaan tadi Nas, karena terkait dengan siapa yang mempengaruhi Askar sekarang sehingga membuat konten-konten yang kayak literasi. Tapi kayaknya terjawab tadi. Tapi kalau boleh, selain Nabi Muhammad, karena kan itu saya pikir semua orang akan memilih ke sana. Siapa tidak tokoh-tokoh atau konten kreator yang menurut Askar jadi semacam role model atau patron untuk diikuti, paling tidak mirip dengan kayak karya-karyanya begitu atau terinspirasi dari siapa? Kita kan sudah tua ini ya. Kalau mungkin saya menyebut beberapa nama kayaknya, siapa itu nama tapi satu nama yang sampai sekarang saya ikuti, bahkan di dunia stand up terkenal juga, di dunia kepenulisan bisa jadi sutradara, satu nama itu Panji Pragiwaksono. Itu jadi salah satu inspirasi kita sebagai komika
di mana banyak pemikirannya Panji Pragiwaksono itu merasuk dalam diri kita itu, termasuk dalam dunia karya. Satu kata yang pernah dia ucapkan bahwa kalau mau buat karya atau buat sesuatu, buat sedikit yang berbeda. Sedikit beda lebih baik apa? Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Nah, itu yang menjadi program bagi kita bahwa kalau kita mau buat sesuatu ya buat yang beda. Buat yang beda daripada kebanyakan yang dibuat oleh orang lain. Tapi dalam satu prinsipnya bahwa berkarya itu bertumbuh. Dia bilang begitu, berkarya itu bertumbuh. Artinya apa? Dalam kita tidak menunggu bahwa seperti apa karya itu harus dijalankan, seperti apa konten itu harus dijalankan, seperti apa, apakah ini sudah bagus atau tidak. Nah, menurut Ferry Irwandi bahwa konten yang bagus itu, ide yang bagus itu adalah ide yang dieksekusi, bukan ide yang disimpang. Betul. Tapi bagi saya ya ada sesuatu yang harus disimpang lah untuk kedepannya. Jangan diumbar semua. Ketika ada project ya bisa lah kita masuk-masuk. Ini anunya bisa lah jadi konsultan komedinya atau apapun. Banyak. Kerennya jadi keran-keran itu terbuka semakin lebar, semakin banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, saya juga suka nulis dan apa yang disampaikan Askar itu mirip sekali dalam dunia tulis menulis ya teman-teman. Kalau menulis itu ya karya yang bagus itu adalah karya yang jadi, yang bisa dibaca. Betul. Kalau dia hanya berupa konsep, berupa ide, sebagus apapun itu ya dia tidak disebut sebagai buku yang bagus karena tidak bisa dibaca. Kurang lebih begitu. Itu mungkin afirmasi positif juga buat teman-teman yang mau menulis tapi selalu bilang, tidak bisa Kak, saya tahu Kak saya. Cobalah untuk menempuh langkah pertama. Nah, pasti ada perbedaan sekali nih dari konten-konten yang sebelumnya yang banyak mengandung hiburan dan itu sangat menghibur, sama konten-konten sekarang yang lebih banyak edukasinya, lebih banyak literasinya. Pasti, atau bagaimana menurut Askar, apakah memang penontonnya banyakan yang sebelumnya atau yang sekarang, dan tantangannya untuk membuat itu sama bagusnya atau sama viralnya seperti apa? Karena saya sering juga bikin dan yang agak susah memang kayak ini ya, ketimbang hiburan yang langsung punya banyak ini yang lihat dan sebagainya. Dalam dunia konten kreator memang salah satu impulsnya itu untuk kita semangat konten itu adalah viewsnya. Like-nya dan segala macam, seberapa banyak orang yang menonton. Tapi di lain sisi seiring berjalannya waktu, kalau kita mau sadar bahwa itu yang bukan itu hal itu yang kita mau buru. Ya mungkin ada orang yang memburu itu tidak apa-apa, itu nafsi-nafsi lah ya, betul, pribadi masing-masing. Tapi di sisi lain bahwa ada yang selalu bertanya bahwa bagaimana tuh caranya bikin konten yang viral. Bagaimana cara itu supaya banyak penonton tak? Jawaban kita cuma bilang tidak aku tahu itu. Tapi yang pasti kalau mau kontennya viral, mau kontennya banyak dinonton sama orang, satu aja kuncinya kan dah. Tabrak tabu. Tabrak tabu ya, di luar kebiasaan umum ya. Hal-hal yang mengandung sensasi barangkali karena kan tabu dan jarang dibicarakan. Pokoknya tabrak tabu artinya bicarakan sesuatu yang tidak dibicarakan di masyarakat, lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh masyarakat. Tapi satu, konsekuensinya tetap diterima. Iya, tanggung juga. Kalau mau viral, siap-siap disomasi. Kayak kemarin kan yang viral itu yang saya 4 tuduh yang tidak apa namanya? Tidak bilang orang. Yang kayak begitu yang tidak semestinya kita lihat. Tiba-tiba ada yang bergerak di luar daripada ekspresi yang sebelumnya kita lihat. Ya udah viral karena sudah menabrak tabu dari apa yang kemarin. Salah satu contohnya konsekuensinya tetap ada. Dan itu jadi bahan perbincangan di grup ini. Ada grup sastra Sulbar yang membincangkan itu. Sama juga ya. Pokoknya semua perspektif masuk. Ada perspektif agama, perspektif kebudayaan, ada bilang itu tidak mandar dan sebagainya, dan banyak hal. Tapi itulah tantangan kita sebagai orang-orang yang terjun di dunia konten ya, bahwa kita melihat di sisi lain ya. Saya 4 tuduh naik dengan hal-hal yang seperti itu, tapi di lain sisi dicederai oleh sesuatu yang ya tadi ditabrak tabu, sesuatu yang tidak seharusnya dijalankan di dalam suatu lingkup masyarakat. Tiba-tiba ada orang yang menjalankan itu ya, orang kaget. Akhirnya memang viral. Itu satu, tabrak tabu. Di lain sisi bagaimana caranya viral ya kita tidak tahu bagaimana.
akan ada ketika kita mengupload konten atau video atau apapun itu, foto, tulisan, akan ada satu hal, ada marketnya masing-masing, ada pembacanya. Entah itu pembacanya silent kah atau memang dia komentar, like dan segala macam. Yang jelasnya apa yang kita sampaikan kepada orang berdampak, ada impactnya lah, ada impactnya. Tidak hanya only viral lah. Betul. Gitu. Jadi mungkin teman-teman konten kreator baik dalam apapun itu ya silakan berkarya saja. Mau ada like, mau ada share atau tidak, silakan bikin, karena ada satu momen yang akan buat kita merasa bahwa itu adalah hal yang pertama kita lakukan dan ada tindak lanjutnya. Okay. Dan satu dia bahwa menjadi konten kreator itu bukan hanya menjadi konten kreator saja, tapi akan ada cabang-cabangnya. Entah itu akan membuka peluang lain dari sisinya, entah itu ketika dia ada orang yang melihat konten kita dari sisi, oh bagus sih cara pengambilan gambarnya, bagus sih jalan ceritanya, bagus sih looks-nya atau cahayanya atau color grading-nya, itu kita bisa diambil dari situ. Bukan cuma konten kreator secara khususnya saja kayak kita gini, tapi ada akan membuka seperti kita tadi bilang keran-keran yang lain. Banyak jalurnya lah. Baca. Iya. Oke. Nah, tadi kita sudah banyak cerita sama Askar ini terkait awal mulanya dia jadi seorang konten kreator dan apa yang membuat dia sekarang lebih banyak konten edukatif. Nah, kalau sekarang Askar kalau bikin-bikin konten itu dimulai dari sudah ada pesan yang ingin disampaikan atau lebih memikirkan dulu bagaimana konsep kontennya dulu baru di belakang nilainya dikasih masuk? Nah itu dia paling penting sekali. Bukan paling penting, cuma itu yang kudapatkan dari beberapa mentor-mentor yang ditonton YouTube-nya dan segala macam, tulisan-tulisan bahwa dan di Mandar itu ada istilah begini kayak pihak tanda dulu mana dalam artian begini, Tiba sebelum berangkat. yes, Oke. tiba dulu sebelum berangkat. Artinya sama dengan ketika kita buat konten bahwa apa pesan yang ingin kau sampaikan itu sudah tiba ke sana dulu sebelum kau buat. Karena itu yang akan mengikut, karena sudah ada patokan di depan, kita sudah mengikut yang arah ini, depan ini. Tapi ketika kita umpamanya ayo buat konten apa itu ini misalnya begini, tidak ada tujuannya apa maksudnya apa outputnya yang akan kau sampaikan ke orang lain bahwa oh seperti ini yang saya mau inginkan, seperti ini dampaknya, impactnya akan seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kalau sudah ada di depannya yang kita bisa raih, maka jalan start di awalnya tuh lebih enak lagi karena depannya sudah ada. Iya, betul. Maksudnya pihak tanda sebelum nyake Tiba sebelum berangkat ya. Itu dia. Ini satu filosofi di orang Mandar ini dan diambil judul buku sama Faisal Odang dalam novelnya. Itu menjadi yang kayaknya agak-agak kurang sekarang ya kalau kita bicara, kita lebih spesifikkan ini pembicaraan Askar ke konteks Sulbar atau Mamuju ini. Kalau lihat fenomena sekarang mungkin banyak sekali orang yang karena itu tadi mau kejar viral sehingga yang dilakukannya menabrak tabu apa dan seterusnya. Kira-kira menurut Askar, perspektif Askar ya, bukan perspektif orang ya, it's good or bad gitu ya. Sebagai seorang pelaku pembuat konten gitu, maksudnya ya kita kan dalam industri yang sama, ekosistem yang sama, ada tipe pembuat konten seperti itu. Sekarang kalau yang kita bahas seperti itu berarti kita lebih spesifik generalisasi ke medianya. Beda media, beda orang. Beda media, beda orang. Oke. Maksudnya beda media sosial, beda pelakunya, beda sesuatu yang ada di dalamnya. Karena agak beda nih kalau kita bicara misalnya ke Instagram dan juga TikTok. Kita sangat ada perbedaan kalau apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia media sosial yang tahu, yang paham dunia media sosial. Kita paham dengan dunia media sosial meskipun itu hanya kulit-kulitnya saja. Kita lihat Facebook bandingkan dengan Instagram, beda jauh. Apalagi Facebook sekarang bukan mengatakan bahwa tidak bagus kok main Facebook, tidak. Cuma sistemnya sekarang di sana itu kacau balau. Banyak konten-konten re-repost yang dibuat ulang oleh orang lain dengan orang yang beda. Tapi kontennya sama, alurnya sama, jalan ceritanya sama, cuma beda orang gini. Jadi bisa dibilang curi ide di? Udah demikian lah.
Karena konsep cerita sama tapi diperankan sama orang yang berbeda. Ya, sebenarnya dia ya bukan ATM, bukan amati tiru modifikasi, tapi ini Murni amati tiru begitu misalnya pas kasih sama. Nah itu maksudnya lebih spesifik ke situ. Kalau mungkin berbicara masalah konten yang sekarang bad or good, ya kita lihat mediamu di mana mainnya. Apakah mediamu mainnya di Instagram, TikTok, Facebook atau YouTube. Tapi kalau ada yang mainnya general semua tidak apa-apa. Itu sekalian melihat bahwa potensi saya ada di mana. Apakah ada di Facebook kah atau di Instagram kah? Kalau memang kontennya naik di Instagram ya sudah, push ke Instagram, fokus ke Instagram satu. Jangan ke semuanya. Semuanya sulit. akan sulit nih karena Sulit sekali. beda-beda semua ciri-cirinya ya. Ya, karakternya beda. Nah itu berarti bisa saya bilang Naskar kalau ada tipikal konten kreator yang hanya meniru itu berarti kekurangan referensi. Tidak punya banyak referensi, jadi tidak mau capek, tidak mau belajar, tidak mau nonton kontennya orang dan belajar di situ, sehingga yang dia bikin ada yang viral ikuti deh dengan harapan bahwa itu juga viral. Maksudnya tidak apa-apa ketika kita melihat yang viral-viral, cuma kalau kita mau menghubungkan ke konsep yang kita mau bawa, apa sebenarnya ini konsep awalmu apa? Maksudnya niche-nya itu apa itu? Niche-nya itu apa itu? Di dalam kontenmu yang selama ini apa yang kamu buat itu setidaknya tidak jauh daripada itulah. Konten itu bisa sama semua, kerangkanya orang bisa sama semua berpikir. Maksudnya dia ada keresahan di dalam, kemudian keresahan itu dibuat menjadi konten, ya sama semua. Kita berawal dari keresahan, tetapi konsepnya yang beda, jalan ceritanya yang beda. Contohnya kita bergerak di dunia literasi, ada konten yang lain daripada itu, tapi kita tulis lewat tarik di dalam sebuah puisi kah, di dalam sebuah cerpen kah, di dalam sebuah storytelling yang bagaimana orang bisa tertarik untuk masuk ke dunia literasi. Kan tujuan tak itu. Ya, betul. Bagaimana menarik orang ke dunia literasi dengan memanfaatkan yang viral-viral ini. Dengan konsep tak bahwa saya mau memajukan literasi, saya harus dapat konsep yang viral ini, bagaimana supaya dikaitkan dengan literasi. Kayak seperti begitulah. Dicari benang penghubungnya saja. Namanya bridging, jembatan untuk menuju ke konsep utama kita. Saya pernah lihat satu konten ini kayak saya lupa siapa namanya, orang Singapura kan, banyak konten kreator yang idealismenya tinggi tuh. Karena idealismenya dia tidak bisa menjangkau audiens lebih luas karena tidak mau populer. Nah dia bilang begini, kenapa tidak idealisme itu dipopulerkan? Jadi kan banyak orang yang populer ini tapi tidak punya idealisme. Nah maunya itu orang idealisme ini meniru orang yang populer ini supaya menjangkau, karena dia bilang buat apa idealisme tapi jangkauan pendek kecil begitu tuh dia bilang gitu. Bagus juga ini nih. Karena konten itu realistis saja lah, realistis apa yang ada sekarang ya ikuti, tapi tetap menuju ke konsep awal tak seperti apa. Literasi tapi hubungkan saja, bridging saja, tipis-tipis lah. Tujuan tetap jalan, realistis. Kayaknya harus baik belajar soal Askar ini, karena itu lagi tadi, karena dia mungkin fokusnya bikin video, bikin skrip apa, dan bagi ya kita ini yang tidak mampu untuk edit itu bagus ya, anu saja kanvas saya tulisan-tulisan, dan semoga itu bisa menarik orang. Nah, ada tidak Askar, kita bicara sedikit lebih dalam lagi ini, filosofi tertentu yang sampai Askar sampai pada titik pemahaman bahwa kalau saya bikin konten dan tidak bermanfaat, jangan deh. Ada tidak titik-titik pemikiran seperti itu? Maksudnya meskipun tidak begitu ramai, tapi kalau ada manfaatnya, it's okay. Ini juga sejalan dengan pertanyaan sebagai konten kreator. Ada tidak perasaan Askar bertanggung jawab terhadap audiensnya, orang yang konsumsi apa yang Askar buat? Iya, tanggung jawab yang betul itu tanggung jawab yang harus dimanapun kita berada, yang harus kita pegang adalah tanggung jawab. Kita ada punya hubungan sama orang lain, umpamanya kita LDR, apa yang kita pegang? Tanggung jawab hubungan. Dimanapun kita berada, ada tanggung jawab hubungan yang kita pegang. Nah sama di dalam konten, bahwa sesuatu yang kita keluarkan itu ya memang harus dipikirkan secara matang, bahkan dikonsep secara utuh, seperti apa jalan ceritanya, seperti apa awalnya, tengahnya, akhirnya seperti apa.
Terus bagaimana dengan ketika ada sesuatu yang bermasalah dari konten tadi, tetap pertanggungjawabkan itu konten bahwa saya buat ini karena ini, alasannya ini, referensinya ini, saya didukung dengan orang-orang yang ini, saya mengeluarkan ini. Tapi pada akhirnya kalau ada yang mengatakan bahwa kasih keluar saja ini, mau tidak mau viral tidak mau atau apa ya, konsekuensi tetap ada. Mau kok dihujat kah, mau kok disomasi kah, itu kan sudah mau pikirin pasti ini, sudah mau pikirin pasti ini ketika ini konten ada, aku kasih keluar ini konten nih bermasalah kayaknya, sudah mau pikir ini. Bahkan membuat konten saja sudah berpikir, apalagi mau disebarkan, pasti berpikir sekali. Begitupun dengan kita, mungkin kita juga upload mungkin di sekedar upload story saya di Instagram kah tentang tulisan atau puisi, pasti berpikir ulang gitu, apakah ini ada kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan yang dibaca oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah konten itu akan berdampak ke keluarga. Nah, bagaimana itu? Teman-teman, ke saudara, teman-teman dekat dan segala macamnya akan berdampak. Kenapa kok bikin konten begitu, kayak nggak jelas kayak dilihat, maksudnya bukan kita teman saja. Cerita begitu Oscar, saya tiba-tiba ingat sahabat kayak saudara, tapi sekarang itu konten-konten yang kayak saya bilang nggak apa bikin gitu ya, mungkin ada satu problem yang membuat dia mungkin butuh validasi di media sosial, butuh dilihat, dan saya pikir itu bentuk penyembuhan dirinya karena ada masalah dan sebagainya. Tapi paling penting memang tanggung jawab yang harus kita emban. Bagaimana kita bisa menjawab ketika ada orang bertanya, bagaimana kita bisa memberikan tameng ketika ada orang yang menyerang kita bahwa ini kontenmu bermasalah ini, tapi saya bisa mempertanggungjawabkannya, saya bisa mempertahankannya. Jadi kalau ini memang berdampak buruk sama orang lain, ya saya bisa terima. Satu hal yang sulit sekali terima sama teman-teman konten kreator itu kritik. Itu kayaknya harus ada satu sesi khusus itu share itu ya. Karena kan memang orang suka dipuja, diberikan tepuk tangan, tapi suatu ketika dia mendapat kritik itu dianggap sebagai sebuah kebencian, langsung kayak down. Nah, sepanjang perjalanannya Askar membuat konten, baik itu konten hiburan atau edukatif, ada tidak kritik yang membuat perubahan signifikan? Oh iya toh, kritik di mungkin lewat kolom chat atau ada yang tanya langsung, ada yang bilang mungkin kayaknya kurang bagus saja sekarang videomu apa, atau lewat kolom chat apa. Kalau saya pribadi dari kemarin-kemarin ini, dari tahun-tahun yang lalu ini, lebih respect sama orang yang menyampaikan itu lewat DM, Instagram atau Messenger atau WhatsApp atau segala macam, langsung ke private, daripada dia harus komentar di bawah komentar. Banyak sekali orang yang ketika mau mengkritik orang lain dia komentari, tidak ke jalur private. Nah, itu membedakan dua orang ini. Ada orang yang komentar lewat kolom komentarnya, itu mau cari sensasi sebenarnya ini. Tapi kalau orang yang betul-betul mau merubah orang atau mengkritik orang melalui hal-hal yang privat kayak DM langsung atau WhatsApp langsung, itu betul-betul dia punya nurani untuk mau mengubah. Ada kesalahan dalam dirimu yang harus diubah, yang tidak sesuai dengan masyarakat, yang tidak sesuai dengan lingkunganmu, yang harus kau ubah ini. Karena memang agak berdampak ke kita juga ini kalau tidak mengubah begitu ya, agak gimana lah. Ada hal lain yang berdampak ke orang lain yang tahu kita temannya ini, ketika buat ini, bermasalah ini konten, pasti bermasalah juga teman-teman tak. Itu akan beraplikasi ke orang di sekitar tadi. Jadi kita memang respect sama orang-orang yang betul-betul menegur kita lewat yang. Tapi pernah ada. Entah konten apapun, entah itu konten apa, tapi yang jelas pernah ada bahwa kayak di luar batas begitu, melanggar norma-norma kayak kebudayaan begitu. Yang kalau bicara sul berarti sangat sensitif sebenarnya. Bicara soal kebudayaan. Makanya hal itu yang sensitif sekali memang. Waktu itu di YouTube, kontennya itu tentang pariwisata, tapi ada sesuatu yang kita angkat dari situ yang seharusnya tidak dibeberkan keluar.
tidak bisa ditampilkan di luar, tapi ada memang perlakuan yang tidak bisa dilakukan di tempat itu, akhirnya kita take down keluar. Karena ada penjelasan, kita siap terima kritikan, ada penjelasannya dan ada masukannya seperti ini seperti ini. Nah, ternyata setelah ditelaah memang betul apa yang memang betul sekali, betul. Dan itu yang menyelamatkan kita dari orang-orang yang betul-betul mau mengkritik kita lewat menjatuhkan privat kita gitu, daripada lewat komentar langsung. Maksudnya begitu sih. Jadi memang itu penting sekali kritik dalam dunia karya ya, baik itu mau bikin konten, mau bikin tulisan. Saya pikir saya sepakat sama Askar soal itu, karena sebenarnya orang yang mengkritik kita itu berarti orang yang betul-betul menonton sampai habis film tak atau video tak dan membaca tulisan-tulisan. Kan tidak mungkin dia kritik kalau tidak dia baca sampai tuntas ya. Betul. Kecuali memang orang yang patah pulpen misalnya, baca juga tidak, nonton juga belum selesai, tapi tiba-tiba kritik, kan itu masalah juga kan. Ada kan biasa begitu. Maksudnya selesaikan dulu baca, kasih tuntas dulu baca baru. Jangan sampai apa yang mau kritis sebenarnya terjawab nih di bawah-bawahnya tulisan, itu kan begitu. Ada yang lebih parah dari orang yang patah pulpen. Putus pulpen. Enggak patah, putus. Parah itu. Itulah. Pokoknya ya terima kritikan, tapi kalau masalah kritik-kritik yang di luar daripada ini, ndak kutami lupa mi ya. Lupa mi hal yang terima kasih banyak yang sudah mengkritik, tapi hal-hal itu sudah dilupakan lah. Sampai sekarang ya aman-aman saja tuh, tidak ada hal-hal yang tetap terjalin komunikasi dan tidak ada yang bertentangan. Aman. Yang jelas bahwa Askar hari ini itu dibangun atas dua hal ya, tepuk tangan dan kritikan. Bukan hanya sekedar tepuk tangan tapi juga kritikan. Ya. Karena kalau tepuk tangan saya yakin, Nalia bukan mikir orang kayak Askar ini kalau tepuk tangan terus. Itu biasa yang kalau kita bawa konteks ini ke dunia apa ya, dalam tanda kutip birokrasi dan sebagainya. Orang yang terbiasa dengan pujian itu kadangkala menjadi orang yang sangat antipati terhadap kritikan. Orang yang sering diangkat-angkat itu agak kurang respect sama orang yang ada di bawah dan seterusnya. Tapi kita tidak bahas itu karena ini podcast pemerintah. Nah, kita pindah mungkin ke beberapa hal ini ya sekarang. Sejauh apa dunia perkontenan ini mengubah seorang Askar Al-Qadri? Mengubah sekali. Dari hal yang startnya tidak ada apa-apa, yang ya meskipun ini konsernya masih ya skala lokal dan yang skala kecil ya, tapi ada perubahan yang sangat signifikan yang diterima oleh Askar ini, bagaimana dunianya itu betul-betul diubah dari dunia konten. Yang pertama adalah dulu tidak tahu sekali menulis, apalagi menulis cerita yang panjang kayak skrip film. Nggak bisa, dia cuma mau menulis, dia cuma bisa menulis waktu-waktu awal stand up, setup punchline punchline itu one liner, kalau storytelling nggak bisa, dia tidak mampu, tapi sering berjalannya waktu berusaha untuk masuk ke dalam dunianya itu, sehingga tadi kita bilang bahwa kerang-kerang itu terbuka. Salah satu yang membuka kerang itu adalah teman-teman yang ada di TVRI. Itu kita dipercayakan untuk buat kontennya lah, kita dipercayakan jadi host lah, dan segala macam. Banyak sekali sudah beberapa taping video dan buat kayak dipercayakan untuk membawakan iklan dari pusat dan segala macam. Itu berawal dari situ, dari hal-hal yang awalnya memang tidak tahu ini, tapi wow, dicoba misalnya deh ini kayak sok-sok Tommy gitu, tapi jangan beritahu sama orang lain bahwa sok-sok kayak ini. Cuma kita yang tahu, saya sendiri bahwa pintar kami nulis, pintar kayak ini. Pada awalnya enggak ada, kosong. Tapi kita memang belajar, learning by doing. Dengan apa ya, banyak menonton, banyak membaca, banyak melihat segala sesuatu yang ada di luar. Sebenarnya YouTube itu, kalau kita mau berbicara YouTube, karena gudangnya ilmu, tempat belajar sebenarnya, tempatnya belajar kalau orang mau. Bahkan saya sendiri belajar menulis skrip itu dari videonya Raditya Dika 12 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih relevan kalau ada yang mau bikin cerita atau skrip film. Kontennya Radit yang ada di YouTube-nya itu yang 12 tahun yang lalu itu, kalau tidak salah masih relevan sampai sekarang kalau mau. Itu dia, Raditya Dika. Satu hal yang saya sangat suka dari Raditya Dika, karena dia pernah suatu di video shopping dia bilang begini, saya punya banyak pekerjaan, saya punya banyak profesi peran, dia sutradara, dia bikin buku, stand up comedy, tapi satu hal yang dia kuasai dengan matang betul,
how to tell a story sebagai storyteller. Itu modal dia untuk masuk ke semua industri. Dia bilang, oh ini yang keren. Jadi memang itu salah satu profesi dan keterampilan dasar yang harus dimiliki dan tidak bakalan terdisrupsi oleh AI. Itu dia storytelling. Pokoknya storytelling dari murni keresahannya, murni keresahannya. Teman-teman di dunia komika paham sekali tentang keresahan. Keresahan ini mau dibawa kemana ini keresahan ini? Karena jadi bahan-bahan komik. Itu dia bahannya itu dia komedi. Bahan bakar utamanya itu, bensin utamanya itu adalah keresahannya, teman-teman. Luar biasa. Nah, kalau ini Askar pernah tidak mungkin ada 1-2 orang atau beberapa orang yang menemui Askar atau mengirim di kolom komentar atau di DM dan bilang, oh terima kasih kontenmu telah menginspirasiku atau kontenmu telah membuat saya berubah atau seperti apa? Pernah tidak? Ini lupa itu kalau yang seperti itu, tapi yang karena jelasnya kalau saya pribadi ada beberapa hal yang begitu, mungkin untuk sebagian orang itu hal yang sederhana sekali, tapi menurut itu jadi satu alasan untuk saya terus menulis. Kayak gitu. Tersentuh sekali lagi sama tulisan tak kayak gitu begitu. Tapi yang jelasnya lebih banyak ketemu langsung di dunia nyata daripada saya itu jarang sekali baca komentar. Jarang sekali baca komentar. Mau komentarnya apa? Jarang sekali waktu-waktu dulu. Langsung ketemu di lapangan, langsung ketemu di dunia nyata, bilang, "Wih, bagus sekali kontennya, menghibur sekali kan, ketawa sekali dengan ini." Terima kasih banyak soal itu. Di lain sisi kalau soal menyelamatkan orang lain, kalau yang sekarang ya, banyak kita kan upload setelah baca, ada biasa yang tulisan-tulisan yang kayak menyentuh sekali, kita upload deh, kita kayak buat stabilo dan segala macam. Dia tanya, buku apa ini, di mana beli, di mana. Itu sudah menginfluence setidaknya. Itu sudah menjadi, oke lah, keren Toji juga ini dia bisa memaksa orang, tidak memaksa sebenarnya, bisa memberikan percikan-percikan api ke orang lain bahwa bertanya kok saja tentang buku apa itu sudah menjadi kebahagiaan bagi kita yang membaca buku. Betul. Gitu dia. Keren. Sudah? Ya. Close kapan nih? Ya, close me oke. Lanjut. Langsung me atau jeda dulu? Langsung me? Iya. Oke. Satu dua pertanyaan terakhir dan closing. Nah, Askar, jika dikasih pilihan 1-2 hal sikap Askar, misalnya melihat fenomena konten kreator di Sulawesi Barat, apa hal-hal yang menurut Askar penting untuk diubah sebelum kita masuk ke sesi penutup ini? Oke. Ada 2 hal. Yang pertama, memahami apa sebenarnya makna kolaborasi itu. Sebenarnya apa makna kolaborasi sebenarnya ini? Ya, itu yang harus kita sama-sama paham, satukan mindset dan pemahaman tentang apa sebenarnya kolaborasi itu. Kita bersama-sama untuk membangun apa ini? Kita sama-sama untuk membuat sesuatu untuk apa ini? Kalau memang tujuan tak untuk membangun Sulbar, ya oke, kita bangun Sulbar lewat konten. Kita datangkan investor, kita datangkan investasi di sini, masuk di sini. Investasi seperti apa ya? Banyak tuh tempat-tempat pariwisata yang ada kita punya di sini. Kenapa itu tidak diangkat? Kenapa itu tidak dikontenkan sehingga itu bisa mendunia, dilihat orang-orang bahwa ada paling tempat yang lain daripada tempat-tempat yang tidak pernah kukunjungi di Sulbar. Itu hal-hal yang seperti itu kita lihat. Jadi satu hal itu ya, satukan dulu pemahaman apa itu dibilang kolaborasi. Jangan sampai kita berkolaborasi satu aja yang naik. Iya, sementara yang teman kolaborator tak tenggelam. Sementara teman-teman yang lain punya potensi, dikalahkan. Ya, ada betul. 1 orang yang cuma naik. Tapi meskipun ya itu kejadian. Itu kejadian, cuma kejadiannya itu diseleksi oleh alam. Tapi dia bukan alam yang menyeleksi, dia yang seleksi dia sendiri. Itu dia kolaborasi yang perlu dipahami seperti apa itu sebenarnya kolaborasi mindset. Yang kedua adalah satu hal yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan dari kita itu adalah dimanapun kita berada, meskipun ini Kakanda Sarip berada di Australia, di Amerika, dimanapun ini di penjuru negeri, satu hal yang jangan dilupakan itu adalah dialek. Dialek itu dalam artian bahwa bisa dikatakan sebuah bahasa dan bisa dikatakan sebuah kayak lirik atau apa, kayak pengucapan, cara pengucapan begitu.
logat iya, lah, logat kicauan kalau burung-burung lagi kicauan kan burung itu punya banyak kicauan. Betul, ya. Nah manusia itu punya kicauan juga dengan melalui dialek logat. Nah kenapa harus dipertahankan nih logat? Karena dimanapun kita berada bahwa logat yang akan mempertemukan kita dengan orang lain. Betul. Bahwa kalau umpamanya orang Mamuju kok di, orang Polman kok di, orang Makassar kok di, sudah ditahu dari logatnya. Betul. Meskipun kita berpakaian ala parlente, berpakaian ala yang punya pakai jas dengan segala macam kayak 007 itu, tapi kalau bilang kok logatmu dari sana kayaknya di Polewali, apa orang Polewali kok Pale? Artinya kita dipertemukan dari situ, dari hal-hal itu karena dialeknya itu. Jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya jangan lupakan dialek karena itu yang mempertemukan kita dengan orang lain. Itu dia. Itu luar biasa sekali dari Askar ya. Banyak sekali sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan, kita ngobrolkan sama Askar mungkin di podcast yang lain. Terima kasih banyak waktunya Askar untuk podcast kita akan kita tayangkan di YouTube Perpustakaan Kabupaten Mamuju. Sebelum saya tutup, saya mungkin minta lagi satu sepatah kata atau satu kalimat pamungkas dari seorang Askar Kardi terkait dengan dunia literasi kita kepada teman-teman semua, baik itu pembaca, non pembaca, penonton YouTube dan sebagainya. Kira-kira what do you want to talk about literasi? Terakhir. Bahasa Inggris ya? Iya. Nggak jadi? Tidak juga. Iya. Oke. Kalau saya sekarang lebih ke ya literasi ya dan segala macamnya. Satu hal yang tadi kembali lagi mengulang apa yang disampaikan tadi sama yang didiskusikan ini bahwa membaca itu bukan dari titipan ilmuwan. Meskipun ada memang ilmu yang mengatakan ada guru, ada pengajar, ada tenaga pendidik, ada orang tua di dalamnya, tapi satu ujungnya ketika kita membaca bukan hanya membaca buku ya, tapi membaca seluas-luasnya, tapi jalannya adalah ya itu dia, jalannya kita adalah buku di zaman sekarang, beda dengan zaman-zaman dulu. Itu tadi bahwa kita melanjutkan apa yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Masya Allah, yang dibawa langsung oleh Jibril melalui perantara Allah, Jibril ke Muhammad, ikra kok, baca kok. Itu yang melanjutkan. Ketika ada orang yang berusaha untuk membaca buku dan segala macamnya sudah rutinitas setiap hari, ya sudah, kau sudah dekat sama mendekati namanya Nabi Muhammad melalui ikra dengan sunnah-sunnah yang lain. Ya, tapi sunnahnya itu ikra. Keren sekali. Dari banyaknya sunnah, satu sunnah yang bisa kita tempuh bagi seorang pembaca adalah membaca. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya mau pamit. Saya tutup dengan satu kutipannya Ahok yang ada di baju saya ini, diberikan sama Ahok. Kalau bodoh nurut, kalau pintar ngajar. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.